Pemirsa, kita awali Anyu sore hari ini dengan informasi Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus penculikan dan pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Wira Satya Triputra mengungkap 15 peran tersangka. Dari ke-15 tersangka terbagi menjadi 4 tim atau klaster yang masing-masing memiliki peran tersendiri. Disebutkan tim atau klaster pertama merupakan otak penculikan. Meski 15 tersangka sudah diamankan, kini polisi masih memburu 1 tersangka lagi, yakni EG yang kini ditetapkan sebagai DPO. Dengan demikian, terdapat 16 tersangka dalam kasus penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta. Sementara itu, dalam kasus penculikan dan pembunuhan tersebut, ada keterlibatan oknum TNI Angkatan Darat. Disebutkan oknum TNI tersebut berperan sebagai penculik korban. Para tersangka sempat meminta dana operasional untuk menculik korban sebesar 5 juta rupiah. Selain 15 tersangka, polisi juga menampilkan beberapa barang bukti yang berhasil diamankan. Adapun motif daripada para pelaku melakukan perbuatannya yaitu para pelaku ataupun para tersangka berencana untuk melakukan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Kami masih menunggu hasil pemeriksaan toksikologi. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya tim gabungan dari Subditreskrimum dan Jatanras setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan pendalaman dengan mengumpulkan keterangan saksi-saksi maupun alat bukti yang ada, alhamdulillah akhirnya kami berhasil mengamankan sebanyak 15 orang tersangka, di mana dari 15 tersangka tersebut, kami membagikan menjadi 4 kategori clustering atau 4 kategori atau 4 klaster. Klaster yang pertama yang merupakan otak perencana pelaku penculikan. Selanjutnya, pelaku yang kedua adalah pelaku DW. Pelaku DW ini perannya adalah yang pertama menghadiri pertemuan dengan saudara C alias K. Kemudian saudara ulangi DH ya, bukan DW. Saudara DH menghubungi saudara JP untuk mencari tim penculik. Kemudian yang berikutnya menyiapkan tim yang bertugas untuk membuntuti korban. Kemudian yang berikutnya lagi, saudara DA yang merencanakan penculikan terhadap korban. Kemudian yang berikutnya lagi, memberikan uang sebesar 60 juta kepada JP untuk operasional daripada penculikan yang terlibat dalam perkara ini. Kami mulai pada hari Minggu pada tanggal 17 Agustus 2025, saudara JP mendatangi rumah saudara N yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Direskrimum, dan saudara N ini merupakan oknum TNI Angkatan Darat dengan pangkat sersan kepala. Selanjutnya pada pertemuan tersebut, saudara JP
menawarkan pekerjaan kepada Serka N untuk menjemput seseorang untuk dihadapkan kepada bosnya, yang diketahui bahwa bosnya tersebut atas nama saudara DH. Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus 2025, Serka N menelpon kepada Kopda F, ini juga merupakan oknum Angkatan Darat, untuk meminta Kopda F membantu melaksanakan kegiatan penjemputan terhadap seseorang yang diminta oleh saudara DH tadi. Pada saat itu Serka N meminta Kopda F untuk datang dan bertemu di sebuah kafe di wilayah Jakarta Timur, dan pada saat itu saudara JP sudah berada di kafe. Jadi mereka sudah ada bertiga berdasarkan hasil pemeriksaan saksi. Kemudian pada saat mereka sudah berkumpul, kemudian saudara JP menjelaskan kepada Kopda F tentang pekerjaan yang akan dilakukan dan jemput korban. Pada saat pertemuan tersebut, Kopda F meminta uang operasional sejumlah 5 juta rupiah, dan pada saat itu disanggupi oleh Serka N, dan uang tersebut dari pemberian saudara JP. Polisi ungkap kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN. Apakah peristiwa tersebut masuk ke dalam pasal pembunuhan berencana? Untuk membahas lengkapnya kami telah terhubung dengan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat sore, Pak Jamin, apa kabar? Selamat sore. Pak, melihat rilis yang sudah disampaikan oleh polisi dan TNI tadi, ini kemungkinan ada perencanaan sebelumnya yang dilakukan terhadap peristiwa ini. Anda melihatnya seperti apa? Ya, kalau lihat dari kejadiannya seperti yang diuraikan dalam kronologi tadi, maka dapat disimpulkan kalau ini adalah suatu perencanaan yang disusun sebagai suatu perbuatan yang berencana sangat matang ya. Di situ ada aktor intelektual yang mempunyai niat awal untuk melakukan pengurasan terhadap rekening dorman, yang kemudian untuk mewujudkan suatu niat jahat itu dia melakukan perekrutan ya, baik anggota TNI maupun IT untuk bisa mewujudkan niat jahat tersebut. Dan orang-orang yang diminta untuk turut serta dalam tindak pidana tersebut ternyata mereka juga mengiksafi dan mengetahui bahwa hal itu adalah yang dilarang, tetapi tetap juga mau melaksanakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan. Nah inilah, jadi perwujudan dari niat jahat itu dilanjutkan dan diteruskan. Walaupun kita ketahui di dalam itu ada aparat penegak hukum ya, dalam hal ini TNI, yang seharusnya mengetahui bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang dilarang, tapi itu juga melakukannya. Nah, jadi sudah sangat terang dan jelas lah bahwa ini merupakan bagian dari suatu perencanaan, Mas. Begitu. Oke, ada yang menarik Pak, bagaimana kemudian aktor intelektual ini bisa mengenal para pelaku lainnya? Kalau melihat dari konstruksi perkara, berapa lama kemudian mereka berkoordinasi sampai perencanaan ini benar-benar matang sampai tahap eksekusi menurut Anda? Saya kira bisa jadi ini bukan dalam waktu yang singkat ya, karena pertama mereka melakukan profiling terhadap target orang yang memiliki otorisasi terkait dengan rekening-rekening tersebut. Jadi tujuan mereka sebenarnya bagaimana bentuk otorisasi tersebut bisa terjadi
siapa orang yang mempunyai kewenangan tersebut. Setelah mendapatkan otorisasi, tentu juga mereka berpikir bagaimana mentransfer dan mengalihkan uang-uang dorman tersebut ke rekening penampung. Nah, ini juga perlu dipikirkan. Selain daripada cara untuk mengambil orang itu, juga harus dipikirkan bagaimana cara untuk mengaburkan apa yang mereka bawa ini. Saya kira selain pasal pembunuhan berencana, nah, tapi karena kalau sampai ini pun kemungkinan kalau bisa ditemukan adanya uang yang sempat mengalir ke rekening mereka, ini juga bisa dimasukkan dalam pasal TPPU ya, tindak pidana pencucian uang begitu. Jadi kalau memang itu ada ya, jadi upaya-upaya itu dilakukan. Tapi kalau memang nggak ada aliran dana yang mengalir dari rekening dorman itu ke rekening mereka, maka sulitlah untuk bisa dimasukkan pasal pencucian uangnya. Oke, Pak Jamin, masih ada satu orang tersangka yang kemudian masih DPO. Menurut Anda bagaimana kemudian polisi bisa menemukan orang ini? Dari mana jalan masuknya, kemudian apa yang harus dilakukan oleh kepolisian? Ya, tentu dengan banyaknya para pelaku yang sudah ditemukan dan sudah ditahan ini, maka indikasi untuk mengarah kepada orang itu semakin lebih gampang ya, lebih gampang untuk bisa dilakukan penelusuran. Saya kira teknologi dan kemampuan Polri tentunya nanti dibantu oleh TNI yang bisa menelusuri di mana orang itu berada, untuk mengetahui keberadaan orang tersebut dan peran orang tersebut dalam kasus ini. Jadi ini menurut saya bukan sekali ketemu begitu ya langsung meminta. Saya kira ini sudah ada suatu yang kita sebut sebagai komplotan juga bisa, dan kemungkinan di antara mereka sudah cukup lama saling mengenal, dan bisa jadi ya saya kira ditelusuri apakah ada jejak kejahatan yang mereka juga lakukan sebelum kejadian yang ada ini saat ini begitu. Jadi ini merupakan, kalaupun nanti sampai ditemukan laporan-laporan terkait ada dugaan itu bisa menjadi pemberatan ya dalam sidang pengadilan nanti kepada pelakunya begitu, Mas. Oke, baik, kita nantikan bersama proses hukumnya berjalan seperti apa. Terima kasih Pak Jamin Ginting, pakar hukum pidana, sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Selamat sore Pak, sehat selalu. Selamat sore. Upaya keluarga mengusut tuntas diplomat muda Arya Daru Pangayunan terus dilakukan. Dalam 2 pekan terakhir, tim nasihat hukum keluarga Arya Daru mendatangi Mabes Polri hingga Komisi 3 DPR RI. Langkah itu ditempuh untuk mendorong pengusutan tuntas kasus kematian yang dinilai janggal. Keluarga Arya Daru Pangayunan menempuh sejumlah cara untuk memecahkan misteri penyebab kematian sang diplomat muda. Pada hari Senin, tim kuasa hukum Arya Daru Pangayunan, Dwi Librianto, mendatangi Mabes Polri untuk menindaklanjuti surat permintaan pengungkapan misteri kematian Arya Daru yang sebelumnya dikirim kepada Kapolri. Namun hingga kini belum ada respon atau tanggapan langsung dari pihak Kapolri kepada pihak keluarga. Melalui surat itu, pihak keluarga berharap agar Polri dapat mengungkap penyebab meninggalnya Arya Daru yang hingga kini masih menjadi misteri. Suratnya katanya sudah dikirimkan ke pimpinan karena kan ditujukan kepada Kapolri, katanya sudah. Tapi tadi saya cek pimpinan sekretariat di sana masih sedang tidak di tempat, sehingga jadi saya belum dapat jawaban. Yang jelas kami merasa kalau ada kejanggalan ya kami minta atasannya lebih tinggi. Jadi saya mohon dari pihak atasannya yaitu Barreskrim bisa meninjau perkembangan kasus ini. Selain itu, diwakili kuasa hukumnya, pihak keluarga mendiang diplomat Arya Daru Pangayunan menghadap ke Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, untuk menyerahkan surat permohonan rapat dengar pendapat. Dalam surat itu, pihaknya juga menyampaikan sejumlah kejanggalan kematian Arya Daru. Usai Arya ditemukan tewas dengan wajah tertutup plastik dan terlilit lakban di kamar kosnya, pihak keluarga mengungkap adanya kiriman amplop coklat berisi 3 simbol misterius saat pemakaman jenazah Arya Daru. Adalah ketika proses pemakaman almarhum
ada seseorang membawa amplop coklat. Di dalam amplop coklat itu berisi simbol-simbol dari gabus putih, yaitu simbol bintang, simbol hati, dan simbol bunga Kamboja. Dengan meminta bantuan sejumlah pihak, keluarga berharap dapat mendorong pengusutan kembali kasus kematian Arya Daru. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan menyita perhatian publik. Dari hasil gelar perkara, polisi menyimpulkan kematian Arya tidak melibatkan pihak lain. Jasad Arya Daru ditemukan di dalam kamar indekosnya di wilayah Menteng, Jakarta pada 8 Juli 2025. Setelah penemuan jasad Arya Daru, kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga menyita 20 rekaman CCTV di lingkungan indekos korban, tempat-tempat yang dikunjungi korban, hingga tempat kerja korban. Dari CCTV yang beredar luas, terlihat beberapa jam sebelum Arya Daru ditemukan meninggal, penjaga indekos mondar-mandir di depan kamar untuk memeriksa keberadaan korban. Penjaga juga mencoba membuka jendela kamar untuk memastikan kondisinya. Setelah pintu kamar berhasil dibuka, penjaga indekos panik melihat kondisi Arya Daru yang terbujur kaku dengan wajah terlilit lakban kuning. Polisi menyebut pada 7 Juli 2025 sebelum ditemukan tewas, Arya Daru sempat naik ke lantai 12 atau ke atap gedung Kementerian Luar Negeri. Arya Daru diduga berada di atas kurang lebih selama 1,5 jam, yakni pada pukul 21.43 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23.09 waktu Indonesia Barat. Arya Daru juga membawa tas gendong dan tas belanja saat naik ke atap gedung. Namun saat turun, Arya Daru tidak terlihat membawa kedua tas itu. Selain aktivitas Arya Daru sebelum ditemukan tewas, polisi juga mengungkap kondisi Arya Daru ketika ditemukan. Wajahnya tertutup plastik, kemudian terlilit lakban warna kuning di atas tempat tidurnya dengan tubuh tertutup selimut. Berdasarkan hasil gelar perkara pada 29 Juli lalu, polisi menyimpulkan kematian Arya tidak melibatkan pihak lain. Kesimpulan itu berdasarkan pemeriksaan sejumlah saksi, pemeriksaan 103 barang bukti yang diamankan dari sejumlah lokasi, serta hasil otopsi. Kendati demikian, polisi tidak mengungkap motif meninggalnya Arya Daru. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan tenaga honorer di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat menggelar demonstrasi di kantor Bupati dan DPRD. Mereka menuntut agar diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Ratusan tenaga honorer yang terdiri dari tenaga kesehatan, guru, tenaga administrasi di Mamuju menggeruduk kantor bupati menuntut kejelasan nasib mereka. Mereka mendesak agar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu lantaran sudah bertahun-tahun mengabdi. Mereka juga kecewa lantaran nama mereka tidak diusulkan jadi P3K paruh waktu. Karena tidak ditemui Bupati Mamuju, akhirnya ratusan tenaga honor ini melanjutkan aksinya ke kantor DPRD Mamuju. Mereka meminta DPRD agar aspirasi mereka diperhatikan dan dipertemukan dengan Bupati Mamuju. Berapa tahun Bupati mengabdi, Bu? 20 tahun, Budi. Sama kontrak. Itu tenaga pendidik, Budi. Iya. Kemarin tidak lolos P3K, Budi. Tenaga honorer ini berharap agar pemerintah Kabupaten Mamuju memperhatikan nasib mereka yang telah bertahun-tahun mengabdi namun tidak pernah diprioritaskan menjadi P3K paruh waktu. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendy Christian, iNews melaporkan. Kasus balita menderita cacingan akut kembali terjadi. Kali ini balita di Kabupaten Seluma Bengkulu yang berusia 1 tahun 8 bulan mendapatkan perawatan intensif pasca ditemukan cacing gelang yang keluar dari mulut dan hidung balita tersebut. Kakak beradik warga desa Sungai Petai, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma Bengkulu yang baru berusia 1 tahun 8 bulan dan 4 tahun mendapatkan perawatan intensif pasca ditemukan cacing gelang yang keluar dari mulut dan hidungnya. Korban kini dirawat di RSUD Tais, Kabupaten Seluma.
Sang adik yang baru berusia 1,5 tahun pertama kali dibawa oleh orang tuanya dengan keluhan batuk dan sesak nafas. Korban teridentifikasi mengalami cacingan akut usai dilakukan ronsen yang memperlihatkan di dalam tubuh korban terdapat cacing. Ternyata suatu penanganannya cuma ditanyakan batuknya keluhannya itu cuma 4 hari. Kok batuk 4 hari langsung sesak. Jadi disarankan untuk di ronsen. Pas di ronsen ketahuanlah bahwa ada cacing. Dan setelah itu juga waktu dikasih obat cacing itu cacingnya langsung keluar dari mulut. Pertamanya ketemu oleh orang tuanya 1. Sementara pasca dirujuk dari RSUD Tais Kabupaten Seluma, korban kini mendapat perawatan intensif di ruang ICU RSUD Yunus Bengkulu. Dari hasil pemeriksaan, selain menderita cacingan akut, balita tersebut juga mengalami infeksi paru-paru dan hingga saat ini sang balita belum sadarkan diri. Cacingnya itu karena dia sesak, jadi kita memang rawat pasien di ICU. Untuk saat ini sudah dilakukan ronsen, sudah dironsen juga paru-paru sama perutnya. Dari hasil pengamatan, kalau dari paru-paru memang ada infeksi paru, bronkopneumonia, jadi memang pasiennya sih belum bangun, belum sadar ya, masih tidur. Paru-parunya berat, memang banyak konti kalau kita bilang dalam dunia kedokterannya. Berbeda dengan sang adik, sang kakak yang berusia 4 tahun yang saat ini dirawat di salah satu rumah sakit swasta di kota Bengkulu akan menjalani operasi pengangkatan cacing dari dalam tubuhnya. Itu demam dulu ya Pak, baru keluar? Iya, demam dulu. Demam. Masih demam itu keluar? Ya keluar itu dia sempit. Oh, napasnya sesak napas. Diduga kondisi ini diakibatkan lingkungan rumah yang dihuni orang tua dan kedua balita tersebut masih berlantai tanah dan dekat tempat sampah, sementara orang tua kedua balita tersebut hanya berprofesi sebagai buruh tani. Dari Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Sebelumnya kasus cacingan akut juga pernah diderita oleh seorang balita bernama Raya di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Raya meninggal dunia usai 8 hari dirawat intensif di RSUD Syamsuddin SH Kota Sukabumi. Si cacingnya itu nggak tahu udah berapa tahun ya ada di dalam perut. Bahkan dari CT scan aja tuh udah kotak si telur. Bocah berusia 4 tahun di desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, menutup mata dengan tragis. Ia wafat dengan kondisi tubuh penuh cacing. Raya meninggal dunia usai 8 hari dirawat intensif di RSUD R. Syamsuddin SH Kota Sukabumi. Dalam tubuh mungilnya terdapat ratusan cacing gelang yang menggerogoti organ tubuhnya. Bahkan saat diperiksa di rumah sakit, hidung bocah tersebut keluar cacing yang masih hidup. Dari hasil pemeriksaan di rumah sakit, Raya terserang askariasis atau infeksi yang disebabkan oleh cacing. Ternyata ditemukan juga lah cacing yang keluar dari hidungnya, dari saluran nafasnya. Nah, ketika ada cacing ini juga kita jadi berpikir yang lain, bahwa jadi bisa jadi ini nggak sadarnya salah satu faktor yang lain karena infeksi cacingnya tadi. Pihak keluarga sudah memakamkan Raya di tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari rumahnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Ustadz Khalid Basalamah mengembalikan uang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Uang itu akan menjadi barang bukti terkait kasus korupsi kuota haji. Pendakwa Ustadz Khalid Basalamah mengembalikan uang ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Menurut juru bicara KPK, uang yang dikembalikan akan menjadi barang bukti terkait perkara kuota haji. Pada saksi Ustadz Saudara KB ya, terkait dengan kepemilikannya atas Biro Perjalanan Haji ya, yang artinya juga mengelola perjalanan ibadah haji bagi para calon jamaah gitu ya.
terkait dengan pengembalian sejumlah uang itu kami konfirmasi benar ada, namun untuk jumlahnya belum bisa kami sampaikan. Tentunya ini terkait dengan penjualan kuota ibadah haji yang dilakukan oleh saudara Ustadz KP melalui Biro Perjalanan. Sebelumnya, Direktur Travel Uhutur Ustadz Khalid Basalamah diperiksa KPK Selasa pekan lalu. Usai diperiksa, Khalid mengaku memindahkan jemaahnya dari keberangkatan haji furoda ke haji khusus atas bujukan dari seseorang bernama Ibnu Mas'ud. Jadi posisi kami itu sebenarnya korban dari PT Muhibah yang dimiliki oleh Ibnu Mas'ud. Karena kami tadinya semua furoda. Nah, ditawarkanlah untuk pindah menggunakan visa ini. Cuman waktu kami sudah bayar furoda, kami sudah akan berangkat, sudah siap, itu jemaah juga sudah siap semua. Nah, Ibnu Mas'ud ini dari PT Muhibah datang menawarkan untuk menggunakan visa ini dengan mengatakan itu adalah visa resmi. Ibnu Mas'ud adalah pemilik PT Muhibah Mulia Wisata. Khalid menerima tawaran itu lantaran Ibnu Mas'ud menyebut bahwa kuota haji khusus tersebut resmi dari Kementerian Agama. Tim Liputan iNews melaporkan. KPK terus mendalami aliran dana kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Berbagai pihak telah diperiksa, termasuk mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas yang telah dicegah ke luar negeri. Kasus korupsi kuota haji 2024 memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut, aliran dana jual beli kuota haji khusus 2024 mengalir secara berjenjang sampai ke pucuk pimpinan di Kementerian Agama. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut, aliran dana berasal dari agen travel dan besarannya berkisar 2.600 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat untuk setiap kuota yang diberikan. Nah, aliran uang tadi yang 2.600 sampai 7.000 itu kemudian secara berjenjang. Jadi tidak directly ke atau dari travel agent itu ke pucuk pimpinan yang oknum di Kementerian Agama ini, tetapi kemudian secara berjenjang. Kalau di direktorat ya ujungnya kan direktur gitu ya. Kalau di kedeputian ujungnya ya deputi gitu. Terus begitu kan. Nah, seperti itu. Menteri ya Pak? Ya, menteri. Kalau di kementerian ya ujungnya ya menteri, kementerian ya. Untuk mendalami kasus ini, KPK juga telah memanggil pemilik Uhud Tour and Travel, Ustadz Khalid Basalamah. Khalid diperiksa sebagai saksi fakta dan mengatakan bahwa dirinya menjadi korban sebuah agen travel haji yang menggunakan kuota haji khusus dari Kementerian Agama. Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 telah naik ke tahap penyidikan, tapi KPK belum menetapkan tersangka. Sejauh ini, total sudah ada 3 orang yang dicegah ke luar negeri. Salah satunya adalah mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang pertama gugatan Citizen Lawsuit atau gugatan warga negara atas ijazah Jokowi. Sidang perdana diwarnai protes penggugat kepada majelis hakim. Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang perdana gugatan Citizen Lawsuit atas ijazah palsu Jokowi yang dilayangkan oleh 2 alumnus Universitas Gadjah Mada, yakni Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto. Sidang perdana diwarnai protes penggugat kepada majelis hakim sesaat setelah sidang dibuka, meski demikian sidang tetap dilanjutkan. Sidang perdana beragenda pemeriksaan berkas yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi dengan hakim anggota Sutikno dan Fataroni. Selama mengikuti persidangan di Surakarta atau dimanapun tidak pernah ada kalimat seperti ini, ya. Tetapi saya orang yang berkepengetahuan hukum, ya, saya diposisikan sebagai ahli hukum. Tentunya saya punya referensi yang kalian kalau tahu setiap polisi memeriksa, tadi saya sebut itu di dalam ungkapan saya, jaksa menetapkan tersangka, hakim memutus itu selalu ada pro justisia. Kalau di bahasa Indonesia kan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha. Ini oleh majelis hakim ingin memastikan apakah para pihak dalam perkara
nomor 211 ini bisa datang secara lengkap, baik dihadiri oleh pihak prinsipal atau kuasa hukumnya. Sidang dilanjutkan hari Selasa minggu depan dengan agenda semua tergugat lengkap dan memilih mediator. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menunda sidang gugatan perdata 125 triliun kepada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Penundaan terjadi karena penggugat mempertanyakan legal standing kuasa hukum para tergugat. Sidang gugatan terhadap Gibran kembali ditunda karena penggugat atas nama Subhan mempertanyakan dasar hukum pengacara Gibran. Penggugat mempersoalkan persyaratan ijazah Gibran ketika mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Sementara itu, kuasa hukum Gibran mengatakan proses mediasi telah ditempuh namun gagal. Gibran juga belum memutuskan untuk hadir dalam sidang gugatan perdata tersebut. Ada rencana nggak tapi mungkin Pak Gibran udah biasanya Pak belum ya, yang lain-lain nanti aja. Mediasi Pak tadi Pak Hakim bilang. Iya, nanti untuk berikutnya masih tadi ada ini tahapan-tahapan mediasi. Tahapan-tahapan mediasi. Berarti Pak Gibran datang nggak Pak? Nanti kita lihat. Ya. Pak, terkait sidang hari ini dari Pak Gibran ada kata-kata nggak sih? Ada arahan pesan khusus? Iya, pesan khusus gitu Pak. Arahan khusus ya. Saya kira biasa. Tapi beliau mengetahui ya Pak? Ya mengetahui dengan memberikan surat kuasa berarti mengetahui kami ada di sini. Ya. Sebelumnya, penggugat atas nama Subhan menggugat Gibran secara perdata. Ia mempersoalkan ijazah Gibran yang dinilai tidak sah digunakan untuk mencalonkan diri sebagai cawapres 2024 lalu. Akibatnya, penggugat menuntut Gibran secara perdata senilai 125 triliun rupiah. Hingga kini proses hukumnya masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ini ijazah Mas Gibran disoalkan juga Pak, ijazah SMA. Ijazah Jokowi dimasalahkan. Ijazah Gibran dimasalahkan. Nanti sampai ijazah Jakarta dimasalahkan. Ya tapi apapun ikuti proses hukum yang ada. Ya kita semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar masih ada kaitannya sama? Ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Gampang-gampangan aja. Kalau sekolahnya Mas Gibran Pak memang dulu sudah di Singapura ya Pak? SMA dulu memang kelas 1 SMA? Iya, di Orchid Park Secondary School. Oh, yang nyarikan saya. Dan untuk membahas lengkapnya kami telah terhubung dengan penggugat ijazah Gibran Subhan Palal dan Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan. Selamat sore Pak Subhan. Bang Andi, apa kabar? Selamat sore, Gavi. Sehat-sehat. Baik, saya ke Pak Subhan terlebih dahulu. Pak Subhan, Anda menggugat Gibran diduga di backup oleh orang kuat. Benar nggak Anda di backup oleh orang kuat? Tidak ada yang membackup saya. Tidak ada, malah saya terima kasih. Tapi untuk saat ini belum ada itu. Jadi apa yang ini mungkin pemirsa juga ingin tahu latar belakang Anda menggugat Gibran, kemudian alasan utamanya apa yang mendorong Anda menggugat? Yang alasan saya menggugat karena saya tidak mau memiliki wakil presiden yang cacat bawaan. Itu alasan utamanya. Karena menurut saya dia sekolahnya tidak sesuai dengan undang-undang pemilu, persyaratan pendidikannya. Ijazahnya ya? Ya, riwayat pendidikannya. Kalau ijazahnya lebih-lebih nggak ada itu SMA-nya itu. Oke. Kemudian kalau tidak salah Anda juga menggugat senilai 125 triliun rupiah, betul Pak Subhan?
Betul, dalam petitum saya minta ganti rugi imaterial sebesar 125 triliun. Itu ada landasan pemikirannya ada itu. Jadi makanya saya minta nanti hakim menyatakan itu dibayar kepada kas negara. Nah, kan menjadi APBN akan dibagikan kepada warga negara seluruh Indonesia yang jumlahnya 285 juta. Itu apa jalan pikirannya ke sana. Oke, baik. Saya ke Bang Andi. Ya. Bang Andi, tidak ada orang kuat Bang Andi di belakangnya Pak Subhan. Ya, tidak ada orang kuat, tapi Hercules mungkin ada di seorang yang kekuatan seperti Hercules mungkin ya. Bukan Hercules yang pimpinan ormas ya. Saya rasa Pak Subhan ini agak berhalusinasi mengenai ini. Beliau mestinya memberikan juga bukti-bukti bahwa beliau Pak Mas Gibran itu tidak mempunyai ijazah di Orchard Park Secondary School itu. Apakah Pak Subhan ini mengerti bagaimana sih struktur dari kurikulum ya di SMA atau di Singapura maupun universitas di Singapura? Saya rasa beliau ini nggak tahu untuk itu ya. Catatan saya ya, Mas Gibran ini masuk di Orchard Secondary School itu tahun 2002 ya. Struktur di Singapura itu seperti di Inggris karena ini Commonwealth countries ya. Jadi SMA itu 4 sampai 5 tahun gitu baru selesai. Dan di catatan saya juga beliau Mas Gibran masuk ke MDIS itu di tahun 2007 gitu. Ya, berarti 5 tahun. Sesuai memang di Singapura itu 4 tahun sampai 5 tahun. Karena kan mereka itu ada A-level kayak gitu, A-level ya, atau O-level juga di situ. Jadi artinya proses belajar di Singapura itu terpenuhi oleh Mas Gibran. Dan kemudian dilanjutkan ke MDIS, Management Development Institute of Singapore. Kan masuk ke sana. Dan selesai itu selama 3 tahun. Memang universitas ataupun institut yang ada di Singapura ya, di Malaysia, terutama Commonwealth countries, itu 3 tahun. Gitu. Ini selesai. Dan yang didaftarkan di KPU itu adalah ijazah Management Development Institute of Singapore itu, MDIS itu, yang bekerja sama dengan Universitas Bradford. Karena begini, universitas negeri di Singapura itu ada 3, ya, ada NUS, NTU, dan SMU. Kemudian kalau yang universitas swasta itu selalu berpasangan dengan afiliasinya di UK. Nah, untuk MDIS itu afiliasinya dalam Universitas Bradford gitu loh. Dan dia mendapatkan jasa itulah yang digunakan Davi dalam Wapres gitu. Dan itu sudah ditunjukkan setahun yang lalu itu. Ya, di kediaman beliau di Loji Gandrung itu. Iya, jadi sudah tunjukkan ya. Oke. Saya ke Pak Subhan. Pak Subhan, mengapa kemudian Anda menilai bahwa ijazah atau sekolah Mas Gibran yang dari luar negeri ini tidak bisa dijadikan dasar untuk pendaftaran Mas Gibran menjadi calon wakil presiden pada saat itu? Apa sih pertimbangan Anda? Pertimbangannya pada Undang-Undang Pemilu. Di dalam pasal 169 itu dinyatakan begini, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Nah, apa yang dikemukakan oleh rekan siapa itu tadi namanya Pak siapa itu? Andi Aswan. Pak Andi Aswan. Benar, Gibran kuliah atau sekolah di Singapura dan Australia. Tapi undang-undang minta SLTA sederajat atau sekolah lain yang sederajat itu harus dimaknai
yang sederajat itu kembali ke isi pasal berpendidikannya itu. Sekolah menengah atas yang sederajat, madrasah aliyah yang sederajat. Nah, yang sederajat itu apa? Semisal paket C, semisal STM, itu. Oke, Pak Andi, silakan tanggapan Anda. Ya, kalau tanggapan saya yaitu saya bilang beliau ini berhalusinasi, beliau ini tidak mainnya tuh tidak jauh gitu loh. Ya, dia mestinya juga paham bagaimana yang namanya SMA di luar negeri. Pak Prabowo Subianto ya, SMA-nya pun dari SD sampai SMA itu di luar negeri. Ini dua-duanya ini lulusan dari luar negeri SMA-nya. Cuma Pak Prabowo diminta oleh bapak beliau untuk masuk Akmil. Sedangkan Mas Gibran belajar tentang ilmu bisnis di Management Development Institute of Singapore. Ya. Jadi perlu ketahui, katakanlah sederajat itu, ini kita ini minimum SMA bicaranya. Kalau dimasukin itu adalah ijazah S1, ya, itu sudah melampaui itu, Pak. Jangan harus dikatakan harus melampirkan ijazah SMA. Tidak perlu untuk itu. Saya rasa juga Pak Subhan ini juga paham ya, waktu kan pernah mencaleg kan paham itu, ijazah terakhir yang ditatumkan. Betul enggak? Kan begitu. Gini, sebelum jauh ini untuk ijazah luar negeri itu ada peraturan menteri. Paham. Saya paham. Saya juga lulusan luar negeri, Pak. Paham, ya. Begini, supaya tidak jadi debat kusir. Ada pertanyaan gini, Bapak kan berpacu 169 mengatakan SMA sederajat itu ya sederajatnya adalah paket A, paket B, paket C. Tapi Bapak buka lagi, ya kan? Itu ijazah yang paling minimum yang diterima. Kalau sudah melampaui itu tidak ada dicantumkan SMA apa gitu loh. Yang dicantumkan itu adalah ijazah yang terakhir gitu loh. Bukalah di peraturan KPU-nya. Coba dilihat di situ, ya kan? Ingat ya, kalau kita memasukkan ijazah itu, ada Kepmen yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan. Itu menyatakan kalau ijazah dari luar negeri itu namanya penyetaraan. Ijazah ini Pak ya, setiap yang mau menjadi pejabat negara, menjadi ASN ya, kalau mereka lulus dari luar negeri memang ikut penyetaraan. Tapi kalau dia tidak mau jadi pedosen, pegawai negeri dan sebagainya, itu tidak perlu ya. Tapi kalau karena Pak Mas Gibran ini mencalonkan di Pilwalkot, maka dia harus menyetarakan ijazahnya, ya. Nah, ijazahnya yang disetarakan itu ya diterimalah oleh KPU, KPUD dan juga mendapatkan ijazah penyetaraannya, surat keterangan, bukan ijazah ya, surat keterangan ijazah ini setara dengan A, dengan B atau dengan C, ya. Itu memenuhi syarat oleh KPUD Solo. Kemudian kalau dikaitkan yang dikatakan oleh Pak Subhan ini mengenai yaitu adalah dalam rangka Pilpres. Yang dimasukkan beliau itu adalah ijazah Bachelor of Science dari Management Development Institute of Singapore. Oke. Ya. Itu sudah diverifikasi, dan sudah diserahkan. Baik. Gitu. Baik. Pak Subhan silakan. Ya Pak Andi Aswan. Terus ijazahnya SMA yang sederajat mana? Maaf, nggak usah bolak-balik Pak Subhan. Kalau mau minta jasanya itu ada dari Orchard Park akan diberikan. Tapi ingat, yang dimasukkan dalam Pilpres yang Anda gugat, ya, itu bukan ijazah SMA. Oke. Ya kan? Baik. Ijazah yang dipakai waktu melakukan pendaftaran Sebentar, Pilpres. Bang Andi. Saya kasih kesempatan Bang Subhan. Apa yang ingin Anda sampaikan apa? Begini, kalau Bang Andi Aswan tadi berani masuk ke intervensi perkara saya, ayo kita berdebat di sana. Nah, kita orang hukum masalahnya. Kalau Ya, untuk retorik tidak masalah Anda orang hukum. Orang hukum itu ya selalu berbicara dengan fakta dan data. Data yang Anda terima mana? Apakah Anda mempunyai data dari Orchard Park yang mengatakan bahwa tidak lulus misalnya, itu secara resmi, atau ini aja persepsi dan dugaan Anda gitu loh.
yang ingin membuat sesuatu opini publik ya, sehingga opini publik itu menjudge ya seperti kayak Pak Jokowi. Nah, inilah yang saya bilang tadi Mas Davi, apakah ada backup? Pasti ada backup untuk itu gitu. Karena ini berurutan terus seperti diorkestrasi dan ada dirijen di belakang itu. Oke, baik. Pak Subhan silakan. Ya, begini. Kalau saya bilang, karena ini perkara sudah masuk di pengadilan, saya hanya bisa kemukakan bahwa bukti yang saya miliki tentang gugatan saya ini, seterang Monas ada di Jakarta. Nanti saya buka di pengadilan. Oke. Itu aja. Oke, baik. Kita tunggu nanti prosesnya seperti apa di pengadilan. Terima kasih Pak Subhan Palal. Bang Andi Aswan juga terima kasih banyak sudah bergabung sama kami. Sayang sekali Terima kasih, Davi. waktu kita terbatas. Terima kasih Bapak-bapak. Sehat selalu. Selamat sore. Sore, Davi. Dihalangi nasihat hukum, pemimpin tentara Zionis Israel masih terus membombardir Gaza. Sepekan terakhir Israel menghancurkan gedung-gedung pencakar langit di kota Gaza. Hingga saat ini wilayah Gaza Palestina masih menerima bombardir tentara Zionis Israel. Gedung pencakar langit di Gaza dilululantakkan militer Israel. Bahkan tak segan-segan kawasan permukiman pun menjadi sasaran penyerangan rudal. Menurut mantan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Israel, sedikitnya 200.000 warga Palestina di jalur Gaza tewas atau luka-luka karena serangan militer Israel. Israel menegaskan operasi militer Israel di jalur Gaza tidak sekalipun dihalangi oleh nasihat hukum. Namun pejuang kemerdekaan Palestina tidak hanya berdiam diri. Beberapa di antaranya melawan dengan meluncurkan mortir dengan sasaran kendaraan militer tentara Israel. Data sementara dari Kementerian Kesehatan Gaza mencatat sebanyak 64.718 orang tewas dan 163.589 orang luka-luka akibat serangan di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Militer Israel mengklaim sebanyak lebih dari 250.000 warga Gaza telah meninggalkan kota Gaza selama serangan intensif. Militer Israel menyebut ribuan warga Gaza tersebut meninggalkan kota Gaza untuk mencari perlindungan. Militer Israel mengklaim sebanyak lebih dari 250.000 warga Gaza telah meninggalkan kota Gaza selama serangan intensif. Meski demikian, angka yang disebutkan militer Israel tersebut berbanding jauh dengan angka yang disebut oleh Badan Pertahanan Sipil Gaza, yakni kurang dari 70.000 orang yang berhasil mengungsi. Sementara PBB memperkirakan pada akhir Agustus sekitar 1 juta warga Palestina tinggal di dalam dan sekitar pusat kota terbesar Gaza dan mengalami malnutrisi selama berbulan-bulan. Selain itu, Badan Dunia dan anggota komunitas internasional telah mendesak militer Israel untuk membatalkan rencananya untuk merebut kota Gaza. Mereka juga memperingatkan Israel bahwa serangan tersebut semakin memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza. Ribuan pengunjuk rasa di Groningen, Belanda memprotes keterlibatan pemerintah dalam genosida di Gaza, Palestina. Pengunjuk rasa pro-Palestina ini mendesak masyarakat internasional untuk menghentikan operasi militer Israel yang sedang berlangsung di Gaza. Para aktivis ini mengkritik kurangnya tindakan pemerintah Belanda terhadap Israel dan menuduh pemerintahnya terlibat dalam genosida. Massa juga menyayangkan diamnya negara barat melihat kelaparan dan hancurnya infrastruktur di Gaza. Operasi militer Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 64.800 orang dan melukai lebih dari 164.600 lainnya. Pemirsa, kapal kemanusiaan Global Sumut Flotilla diberangkatkan menuju perairan internasional untuk menuju Gaza secara bertahap, termasuk 5 kapal Indonesia yang diberangkatkan dari Italia dan Yunani. Meski sempat mengalami penundaan beberapa kali, kapal kemanusiaan Global Sumut Flotilla akhirnya diberangkatkan secara bertahap. Langkah ini sebagai bentuk komitmen dari misi kemanusiaan untuk menembus blokade Gaza dari tekanan Israel.
Selain adanya penekanan dari pemerintah Tunisia, pemberangkatan bertahap ini juga menghindari kerumunan warga lokal yang mengganggu jalannya pelayaran. Anggota Steering Komite Global Sumut Flotilla sekaligus Koordinator Sumut Nusantara Muhammad Nadir Al-Nuri memastikan kapal kemanusiaan akan diberangkatkan secara senyap untuk faktor keamanan. Sementara 5 kapal kemanusiaan bantuan dari Indonesia berlayar dari Italia dan Yunani. Nantinya kapal ini akan bergabung di perairan internasional. Jadi mereka mencadangkan supaya kapal-kapal ini barangkali dapat dilepaskan dalam keadaan yang lebih senyap, aman, supaya tidak ada gangguan dan kekacauan yang terjadi di peringkat Tunisia itu sendiri. Tetapi pastinya untuk media dan sebagainya akan dapat menangkap momen-momen dilepaskan kapal-kapal ini. Jadi bertahap itu ya? Ya, bertahap. Jadi sudah kita dapatkan langsung dari Steering Committee Global Sumut Flotilla bahwa kapal-kapal Indonesia yang sudah kita beli itu lokasinya 4 telah berlayar dari Italia, 1 telah berlayar dari Yunani. Global Sumut Flotilla diikuti puluhan kapal dan mengangkut ratusan aktivis dari berbagai negara, termasuk ratusan ton bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza, Palestina. Dari Pelabuhan Sidi Bou Said, Tunisia, Ahmad Tasori, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum resmi membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka. Langkah tersebut diambil KPU setelah mendengar aspirasi banyak pihak terkait terbitnya keputusan itu. Keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI nomor 731 tahun 2025 tentang 16 dokumen syarat pendaftaran capres dan cawapres sebagai informasi yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka untuk publik tanpa persetujuan dari pihak terkait dibatalkan KPU. Ketua KPU Muhammad Afifuddin menyatakan pertimbangan pembatalan aturan tersebut telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait dalam mengambil keputusan ini. Ia pun mengapresiasi beragam masukan dan kritik. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Selanjutnya, memperlakukan informasi dan data tersebut, kita medomani aturan-aturan yang sudah ada sambil kemudian berkoordinasi bagaimana kemudian kalau ada hal-hal yang kita anggap perlu untuk kita lakukan berkaitan dengan seluruh data dan informasi yang ada di KPU termasuk dokumen-dokumen yang ada di KPU. Tentu ini tidak hanya berkaitan dengan Pilpres, terkait juga dengan data-data lain yang para pihak juga bisa mengakses sesuai dengan kebutuhan dan juga ketentuan perundangan yang berlaku. Sebelumnya, KPU tiba-tiba menerbitkan kebijakan baru, isinya publik tak lagi bisa membuka dokumen yang berkaitan dengan persyaratan pendaftaran capres dan cawapres. Dalam keputusan nomor 731 tahun 2025, ada 16 dokumen yang tidak bisa diakses publik, diantaranya ijazah dan surat tanda tamat belajar. Saat ini sedang bergulir 2 kasus terkait ijazah pemimpin bangsa. Presiden ke-7 RI Joko Widodo diragukan sejumlah pihak, bahkan kasusnya masih terus bergulir. Sementara anaknya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digugat 125 triliun oleh warga bernama Subhan. Gugatan diajukan terkait ijazah SMA Wapres Gibran yang dinilai tidak memenuhi syarat sebagai calon Wakil Presiden. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ustadz Khalid Basalamah mengembalikan uang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Uang itu akan menjadi barang bukti terkait kasus korupsi kuota haji. Pendakwah Ustadz Khalid Basalamah mengembalikan uang ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024.
Menurut juru bicara KPK, uang yang dikembalikan akan menjadi barang bukti terkait perkara kuota haji. Pada saksi Ustadz Saudara KB ya, terkait dengan kepemilikannya atas Biro Perjalanan Haji ya, yang artinya juga mengelola perjalanan ibadah haji bagi para calon jamaah gitu ya. Jadi terkait dengan pengembalian sejumlah uang itu kami konfirmasi benar ada, namun untuk jumlahnya belum bisa kami. Saat 30 rumah terbakar usai terjadi kerusuhan warga di distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Suara peluru itu, mereka kasih sembunyi sana itu. Ada simpan peluru di rumah itu baru ke. Iya. Peluru itu, simpan peluru. Kerusuhan warga yang terjadi di Kabupaten Yalimo sebabkan 30 rumah terbakar. Kabid Humas Polda Papua menyebut bahwa aparat keamanan yang mencoba mengendalikan situasi ikut terluka. Polisi mengimbau agar warga bisa menahan diri. Iya. Peluru itu, simpan peluru. Peluru. Oh, sekarang ini pihak keamanan. Iya. Ini peluru yang dong simpan. Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus penculikan dan pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Wira Satya Triputra mengungkap 15 peran tersangka. Polisi menyebut motif para pelaku utama ini berencana melakukan pemindahan dana dari rekening dorman ke rekening penampungan. Dari ke-15 tersangka terbagi menjadi 4 tim atau klaster yang masing-masing memiliki peran tersendiri. Disebutkan tim atau klaster pertama merupakan otak penculikan. Meski 15 tersangka sudah diamankan, kini polisi masih memburu satu tersangka lain yakni EG yang kini ditetapkan sebagai DPO. Dengan demikian, terhadap 16 tersangka dalam kasus penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta. Sementara dalam kasus penculikan dan pembunuhan tersebut ada keterlibatan oknum TNI Angkatan Darat. Disebutkan oknum TNI tersebut berperan sebagai penculik korban. Para tersangka sempat meminta dana operasional untuk menculik korban sebesar 5 juta rupiah. Selain 15 tersangka, polisi juga menampilkan beberapa barang bukti yang berhasil diamankan. Adapun motif daripada para pelaku melakukan perbuatannya yaitu para pelaku ataupun para tersangka berencana untuk melakukan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Kami masih menunggu hasil pemeriksaan toksikologi. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya tim gabungan dari Subdit Resmob dan Jatan Ras setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan pendalaman dengan mengumpulkan keterangan saksi-saksi maupun alat bukti yang ada, alhamdulillah akhirnya kami berhasil mengamankan sebanyak 15 orang tersangka, di mana dari 15 tersangka tersebut kami membagikan menjadi 4 kategori clustering atau 4 kategori atau 4 klaster. Klaster yang pertama yang merupakan otak perencana pelaku penculikan. Selanjutnya pelaku yang kedua adalah pelaku DW. Pelaku DW ini perannya adalah yang pertama menghadiri pertemuan dengan saudara C alias K
Kemudian saudara, ulangi DH ya, bukan DW. Saudara DH menghubungi saudara JP untuk mencari tim penculik. Kemudian yang berikutnya menyiapkan tim yang bertugas untuk membuntuti korban. Kemudian yang berikutnya lagi, saudara DA yang merencanakan penculikan terhadap korban. Kemudian yang berikutnya lagi, memberikan uang sebesar 60 juta kepada JP untuk operasional daripada penculikan. Yang terlibat dalam perkara ini. Kami mulai pada hari Minggu pada tanggal 17 Agustus 2025, saudara JP mendatangi rumah saudara N yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Direskrim dan saudara N ini merupakan oknum TNI Angkatan Darat dengan pangkat sersan kepala. Selanjutnya pada pertemuan tersebut saudara JP menawarkan pekerjaan kepada Serka N untuk menjemput seseorang untuk dihadapkan kepada bosnya, yang diketahui bahwa bosnya tersebut atas nama saudara DH. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2025 Serka N menelpon kepada Kopda F, ini juga merupakan oknum Angkatan Darat, untuk meminta Kopda F membantu melaksanakan kegiatan penjemputan terhadap seseorang yang diminta oleh saudara DH tadi. Pada saat itu Serka N meminta Kopda F untuk datang dan bertemu di sebuah kafe di wilayah Jakarta Timur, dan pada saat itu saudara JP sudah berada di kafe. Jadi mereka sudah ada bertiga berdasarkan hasil pemeriksaan saksi. Kemudian pada saat mereka sudah berkumpul, kemudian saudara JP menjelaskan kepada Kopda F tentang pekerjaan yang akan dilakukan dan jemput korban. Pada saat pertemuan tersebut, Kopda F meminta uang operasional sejumlah 5 juta rupiah, dan pada saat itu disanggupi oleh Serka N, dan uang tersebut dari pemberian saudara JP. Polisi mengungkap 2 opsi sadis di balik kematian Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta atau MIP. Polisi juga menyebut para otak pelaku ini sempat ada rencana membunuh korban. Di balik kematian Muhammad Ilham Pradipta atau MIP yang merupakan kepala cabang sebuah bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta, terdapat 2 opsi sadis yang dilakukan para otak pelaku. Polisi menyebut awalnya para otak pelaku mengambil opsi pertama, yakni akan membebaskan korban setelah dilakukan ancaman kekerasan. Namun akibat kekerasan benda tumpul di leher korban yang menekan jalannya nafas dan pembuluh nadi besar menyebabkan korban mati lemas. Opsi pertama, melakukan pemaksaan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Setelah itu, korban akan dilepaskan. Kemudian, opsi yang kedua, melakukan pemaksaan dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan. Dan apabila berhasil, maka korban
akan dihilangkan atau dalam arti kata korban akan dibunuh. Sebelumnya korban diculik oleh 4 pelaku di parkiran sebuah pasar swalayan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur pada 20 Agustus 2025 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Korban yang hendak masuk ke dalam mobil miliknya tiba-tiba disekap dan dimasukkan ke dalam mobil yang parkir bersebelahan dengan mobil korban. Jasad korban ditemukan warga di area persawahan di Desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis pagi 21 Agustus 2025. Saat ditemukan, kondisi mulut dilakban serta tangan dan kaki korban diikat. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang menggembalakan hewan ternak. Polisi menangkap total 15 tersangka di beberapa lokasi berbeda. 4 pelaku yang diduga otak pembunuhan ditangkap di lokasi terpisah. 3 pelaku ditangkap ruas Jalan Raya Solo, Jogja, Jawa Tengah, dan 1 pelaku berinisial C ditangkap di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Selain itu, 3 dari 4 pelaku penculikan ditangkap di rumah kontrakan kawasan Johar Baru. Sementara 1 lainnya ditangkap di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang memasuki hari kedua. Uji coba gerbang tol gratis kembali diterapkan pada sore hari untuk mengurai kemacetan. Rekayasa lalu lintas yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan menerapkan uji coba jalur gratis di gerbang tol Fatmawati 2. Sore ini kembali diberlakukan. Uji coba yang dimulai pada Senin kemarin akan berlangsung hingga 19 September dan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 17.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya macet horor sepanjang Jalan TB Simatupang menjadi makanan sehari-hari bagi pengguna jalan. Ribuan kendaraan melintas di jalan ini baik menuju kantor ataupun pulang ke rumah. Sejumlah faktor seperti tingginya volume kendaraan dan penyempitan jalan menjadi penyebab kemacetan di TB Simatupang. Pemirsa, kelangkaan stok BBM di SPBU swasta berdampak pada PHK sejumlah karyawannya. Sementara pemerintah membantah membatasi impor yang jadi penyebab kelangkaan BBM di SPBU swasta. Pemerintah angkat bicara tentang kelangkaan BBM di SPBU milik swasta. Diduga kelangkaan stok BBM ini akibat stok milik SPBU swasta yang mulai kosong. Pihak swasta beranggapan kelangkaan stok akibat pemerintah membatasi kuota impor. Padahal pemerintah telah memberikan kuota impor pada perusahaan swasta hingga 110%. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga meminta pihak swasta berkolaborasi dengan Pertamina untuk mengatasi kelangkaan stoknya. Jadi gini, saya kan udah ngomong beberapa kali menyangkut SPBU swasta. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110% dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110%. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter. Contohnya, di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10%. Berarti 1.100.000 kiloliter. Nah, kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina.
Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus tetap dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik. Ya, gitu ya. Gimana Pak caranya Pak? Pekerja dari Shell dan lain sebagainya kan banyak yang di-layoff juga nih Pak. Sebenarnya mereka bisa melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Dan kemarin saya sudah pimpin rapat dengan Pertamina dan wamen saya juga sudah pimpin rapat. Tapi nanti saya akan mengecek perkembangan terakhir dari tim yang kemarin saya bentuk untuk mengatasi itu. Kelangkaan stok bahan bakar milik swasta berdampak pada pengurangan karyawan. Sejumlah karyawan terkena PHK oleh SPBU milik swasta. Meski demikian, Kementerian ESDM telah membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Kali Lowo Koke di Kabupaten Ngekeo, Nusa Tenggara Timur ini kembali meluap usai diguyur hujan deras. Anggota TNI membantu warga melintasi kali yang aliran airnya cukup deras. Sejumlah anggota TNI membantu warga melintasi kali Lowo Koke yang meluap usai diguyur hujan deras. Kendaraan roda 2 hingga roda 4 kesulitan melintasi aliran kali Lowo Koke karena banyaknya batu besar. Sejumlah anak-anak juga harus digendong untuk melintasi aliran sungai yang cukup deras. Saat ini 6 warga dinyatakan meninggal dunia serta 3 lainnya dinyatakan hilang akibat bencana banjir. Sebenarnya tugas pokok kita itu melaksanakan bencana alam di sini, mencari korban. Cuman sedikit kendala tentang jalan aktivitas, ada banjir, sehingga kami bagi tugas, ada yang mencari korban, kemudian ada yang mengatasi jalan yang banjir. Pemirsa, kasus balita menderita cacingan akut kembali terjadi dan kali ini balita di Kabupaten Seluma, Bengkulu yang berusia 1 tahun 8 bulan mendapatkan perawatan intensif pasca ditemukan cacing gelang yang keluar dari mulut dan hidung balita tersebut. Kakak beradik warga desa Sungai Petai, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Bengkulu yang baru berusia 1 tahun 8 bulan dan 4 tahun mendapatkan perawatan intensif pasca ditemukan cacing gelang yang keluar dari mulut dan hidungnya. Korban kini dirawat di RSUD Tais, Kabupaten Seluma. Sang adik yang baru berusia 1,5 tahun pertama kali dibawa oleh orang tuanya dengan keluhan batuk dan sesak nafas. Korban teridentifikasi mengalami cacingan akut usai dilakukan ronsen yang memperlihatkan di dalam tubuh korban terdapat cacing. Ternyata sewaktu penanganannya cuma ditanyakan batuknya keluhan itu cuma 4 hari. Kok batuk 4 hari langsung sesak. Jadi disarankan untuk dironsen. Pas dironsen ketahuanlah bahwa ada cacing. Dan setelah itu juga waktu dikasih obat cacing itu cacingnya langsung keluar dari mulut. Pertamanya ketemu oleh orang tuanya 1. Sementara pasca dirujuk dari RSUD Tais, Kabupaten Seluma, korban kini mendapat perawatan intensif di ruang ICU RSUD Yunus, Bengkulu. Dari hasil pemeriksaan, selain menderita cacingan akut, balita tersebut juga mengalami infeksi paru-paru dan hingga saat ini sang balita belum sadarkan diri. Cacingnya itu karena dia sesak, jadi kita memang rawat pasien di ICU. Untuk saat ini sudah dilakukan ronsen, sudah dironsen juga paru-paru sama perutnya. Dari hasil pengamatan, kalau dari paru-paru memang ada infeksi paru, bronkopneumonia, jadi memang pasiennya sih belum bangun, belum sadar ya, masih tidur. Paru-parunya berat, memang banyak lonki kalau kita bilang dalam dunia kedokterannya. Berbeda dengan sang adik, sang kakak yang berusia 4 tahun yang saat ini dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Kota Bengkulu akan menjalani operasi pengangkatan cacing dari dalam tubuhnya. Itu demam dulu ya Pak, baru keluar ya? Iya, demam dulu. Oh, demam. Masih demam itu keluar cacingnya? Ya keluar cacing dia sempit. Oh, napas sesak napas. Di
Diduga kondisi ini diakibatkan lingkungan rumah yang dihuni orang tua dan kedua balita tersebut masih berlantai tanah dan dekat tempat sampah. Sementara orang tua kedua balita tersebut hanya berprofesi sebagai buruh tani. Dari Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Provinsi Sumatera Selatan kembali membuktikan diri sebagai pionir dalam inovasi pertanian nasional. Dalam acara Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional 10 di Jakabaring Sport City, Kementerian Pertanian memberikan apresiasi atas langkah strategis dan inovatif yang telah dilakukan Sumatera Selatan. Bersama Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Yudi Sastro dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melaunching gerakan Sumsel Mandiri Benih Padi di Jakabaring Sport City, Palembang. Sumatera Selatan merupakan provinsi yang berani menjadi pionir dalam mengembangkan teknologi pertanian baru padi apung yang menjadi contoh bagi daerah lain. Apresiasi ini menegaskan peran Sumatera Selatan sebagai salah satu lumbung pangan utama di Indonesia. Dengan capaian tersebut, Sumatera Selatan tak hanya berkontribusi pada ketahanan pangan daerah, tetapi juga stabilitas pangan nasional. Nah, kita berharap pada seluruh penyuluh, stakeholder pertanian, dan semua institusi yang ada ini, bagaimana mendorong varietas-varietas yang sudah tersedia di sini dengan perlakuan-perlakuan yang standar dapat dirasakan petani manfaat dari benih-benih temuan baru ini. Dan ini bagi kami adalah suatu penghargaan yang luar biasa, Bapak. Karena ini dengan cara beginilah nanti mungkin apa yang menjadi isu kita, hambatan kita dalam meningkatkan produksi dan produktivitas terkait dengan ini bisa kita selesaikan tahap pemerintah. Program ini diresmikan melalui penandatanganan kesepakatan antara Pemprov Sumsel dengan produsen benih yang dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan ketersediaan benih berkualitas. Selain itu, pemberian bantuan media tanam padi apung di Provinsi Sumatera Selatan. Gubernur Sumatera Selatan mendapat penghargaan dari Kementerian Pertanian atas langkah strategis dan inovatif dalam mendorong terwujudnya ketahanan pangan nasional. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. PT Bank MNC Internasional TBK atau MNC Bank kembali memberikan hadiah bernilai miliaran rupiah melalui program inovatif tabungan dahsyat arisan. Dengan program ini, MNC Bank tidak hanya menghadirkan cara baru untuk menabung, tetapi juga mempererat hubungan antara nasabah sekaligus memberikan keuntungan berlipat. Sebanyak 73 nasabah dari berbagai cabang MNC Bank di Indonesia mengikuti program inovatif tabungan dahsyat arisan di Park Hyatt, Jakarta. Selain mempererat hubungan antar nasabah, melalui program yang menggabungkan aktivitas menabung dengan konsep arisan ini juga menyajikan deretan hadiah spektakuler. Mulai dari 1 unit Mercedes-Benz C300 AMG Line, Mitsubishi Expander, Chery Tiggo Cross Premium, serta hadiah menarik lainnya. Untuk bisa mengikuti program ini, nasabah cukup menempatkan dana sebesar 1 miliar rupiah yang diendapkan selama 12 bulan. Hari ini kami menyelenggarakan program tabungan dahsyat arisan yang diikuti oleh puluhan nasabah setia MNC Bank. Jadi hari ini kami menyelenggarakan acara tersebut yang mana pada program ini itu kami bagikan banyak sekali hadiah yang bernilai ratusan juta rupiah. Mulai dari mobil, emas, sampai ke uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Program tabungan dahsyat arisan ini merupakan bentuk apresiasi serta komitmen MNC Bank dalam memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah yang telah menggunakan produk dan layanan MNC Bank. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan berkah dari Tuhan, mendapatkan 1 buah mobil. Dan insya Allah kedepannya MNC Bank semakin berjaya, tetap menjadi bank yang terbaik di bumi Indonesia. MNC Bank juga menghadirkan program tabungan dahsyat berhadiah dengan tawaran hadiah yang istimewa melalui aplikasi Motion Bank. Dari Jakarta, Stephen Batinama, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan.
diri. Diduga mabuk, seorang pengendara mobil menabrak sejumlah pengendara motor di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Akibat kejadian itu, 7 orang mengalami luka berat. Sebuah ledakan diduga bersumber dari tabung gas 3 kg terjadi di Kelurahan Babakan Sari, Kiara Condong, Kota Bandung, Selasa pagi. 2 korban yang alami luka bakar teridentifikasi sebagai pemilik rumah dan seorang pedagang gas keliling. Pemirsa, tanpa dihalangi nasihat hukum, pemimpin tentara Zionis Israel masih terus membombardir Gaza. Sepekan terakhir, Israel menghancurkan gedung-gedung pencakar langit di kota Gaza. Hingga saat ini wilayah Gaza Palestina masih menerima bombardir tentara Zionis Israel. Gedung pencakar langit di Gaza dilululantakkan militer Israel. Bahkan tak segan-segan kawasan permukiman pun menjadi sasaran penyerangan rudal. Menurut mantan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Israel, sedikitnya 200.000 warga Palestina di jalur Gaza tewas atau luka-luka karena serangan militer Israel. Israel menegaskan operasi militer Israel di jalur Gaza tidak sekalipun dihalangi oleh nasihat hukum. Namun pejuang kemerdekaan Palestina tidak hanya berdiam diri. Beberapa di antaranya melawan dengan meluncurkan mortir dengan sasaran kendaraan militer tentara Israel. Data sementara dari Kementerian Kesehatan Gaza mencatat sebanyak 64.718 orang tewas dan 163.589 orang luka-luka akibat serangan di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Militer Israel mengklaim sebanyak lebih dari 250.000 warga Gaza telah meninggalkan kota Gaza. Selama serangan intensif, militer Israel menyebut ribuan warga Gaza tersebut meninggalkan kota Gaza untuk mencari perlindungan. Militer Israel mengklaim sebanyak lebih dari 250.000 warga Gaza telah meninggalkan kota Gaza selama serangan intensif. Meski demikian, angka yang disebutkan militer Israel tersebut berbanding jauh dengan angka yang disebut oleh Badan Pertahanan Sipil Gaza, yakni kurang dari 70.000 orang yang berhasil mengungsi. Sementara PBB memperkirakan pada akhir Agustus sekitar 1 juta warga Palestina tinggal di dalam dan sekitar pusat kota terbesar Gaza dan mengalami malnutrisi selama berbulan-bulan. Selain itu, Badan Dunia dan anggota komunitas internasional telah mendesak militer Israel untuk membatalkan rencananya untuk merebut kota Gaza. Mereka juga memperingatkan Israel bahwa serangan tersebut semakin memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza. Pemirsa, kapal kemanusiaan global Sumut Flotilla diberangkatkan menuju perairan internasional untuk menuju Gaza secara bertahap, termasuk 5 kapal Indonesia yang diberangkatkan dari Italia dan Yunani. Meski sempat mengalami penundaan beberapa kali, kapal kemanusiaan Global Sumut Flotilla akhirnya diberangkatkan secara bertahap. Langkah ini sebagai bentuk komitmen dari misi kemanusiaan untuk menembus blokade Gaza dari tekanan Israel. Selain adanya penekanan dari pemerintah Tunisia, pemberangkatan bertahap ini juga menghindari kerumunan warga lokal yang mengganggu jalannya pelayaran. Anggota Steering Komite Global Sumut Flotilla sekaligus Koordinator Sumut Nusantara Muhammad Nadir Al-Nuri memastikan kapal kemanusiaan akan diberangkatkan secara senyap untuk faktor keamanan. Sementara 5 kapal kemanusiaan bantuan dari Indonesia berlayar dari Italia dan Yunani. Nantinya kapal ini akan bergabung di perairan internasional. Jadi mereka mencadangkan supaya kapal-kapal ini barangkali dapat dilepaskan dalam keadaan yang lebih senyap, aman, supaya tidak ada gangguan dan kekacauan yang terjadi di peringkat Tunisia itu sendiri. Tetapi pastinya untuk media dan sebagainya akan dapat menangkap momen-momen dilepaskan kapal-kapal ini. Jadi bertahap itu ya? Ya, bertahap. Jadi sudah kita dapatkan langsung dari Steering Committee Global Sumut Flotilla bahwa kapal-kapal Indonesia yang sudah kita beli itu lokasinya 4
telah berlayar dari Italia, 1 telah berlayar dari Yunani. Global Smooth Flotilla diikuti puluhan kapal dan mengangkut ratusan aktivis dari berbagai negara, termasuk ratusan ton bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza, Palestina. Dari Pelabuhan Sidi Bou Said, Tunisia, Ahmad Tasori, iNews melaporkan. Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ini memperingatkan bahaya visi ekspansionis Israel di kawasan Arab dan mengecam keras ini pengeboman mematikan pekan lalu di Doha. Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani melontarkan kecaman keras terhadap Israel dalam pidato pembuka KTT Darurat Arab Islam di Doha, Qatar. Ia menyebut serangan Israel ke ibu kota negaranya pada 9 September 2025 sebagai tindakan yang berbahaya. Sheikh Tamim juga mengatakan rakyatnya dan dunia internasional terkejut atas agresi Israel. Ia pun bersumpah Qatar akan melakukan apapun yang diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan negaranya dan menghadapi agresi Israel. Menurutnya serangan Israel itu menunjukkan bahwa Israel tidak memiliki niat tulus untuk mencapai perdamaian. Ia menuduh Israel sengaja berusaha menggagalkan negosiasi gencatan senjata yang selama ini dimediasi Qatar bersama Mesir dan Amerika Serikat. Emir Qatar juga memperingatkan tentang visi ekspansionis Israel di kawasan Arab. Ia menuding Israel tengah melancarkan perang pemusnahan di Gaza selama hampir 2 tahun. Doha menilai serangan Israel ke ibu kota Qatar sebagai bentuk agresi negara. Pengeboman itu disebut sebagai upaya pembunuhan para pemimpin Hamas. Meski gagal, serangan tersebut memperburuk ketegangan dan merusak peluang perdamaian. Kecaman internasional juga bermunculan dengan mengutuk serangan tersebut. Pemirsa, Perdana Menteri Spanyol mendesak agar Israel tidak diikutsertakan dalam ajang olahraga internasional. Desakan tersebut atas kebiadaban Israel di Gaza. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyerukan agar Israel dilarang berpartisipasi dalam kompetisi olahraga internasional. Pernyataan Sanchez muncul setelah balap sepeda La Vuelta dibatalkan di tengah-tengah acara penutup setelah pengunjuk rasa pro-Palestina menyerbu arena balap. Para demonstran memprotes keikutsertaan Israel Premier Teh menuntut penangguhan tim tersebut karena perang yang sedang berlangsung di Gaza. Y creo que el debate que se ha abierto aquí a propósito de lo sucedido ayer en Madrid, en España, debería crecer y llegar a todos los rincones del mundo. Ya está, de hecho, sucediendo en algunas otras partes del mundo, ¿no? Hemos visto cómo gobiernos europeos están diciendo que mientras dure la barbarie, Israel no puede utilizar cualquier plataforma internacional para blanquear su presencia. Y creo que las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales. La Vuelta telah menyaksikan serangkaian protes selama seminggu terakhir dengan demonstran pro-Palestina mengganggu beberapa tahap perlombaan. Untuk menuntut penangguhan partisipasi Israel Premier Teh atas perang yang sedang berlangsung di Gaza. Tahap akhir di Madrid ditangguhkan sekitar 56 km dari garis finish setelah pengunjuk rasa pro-Palestina memblokir sebagian rute yang menyebabkan bentrokan dengan polisi. Sebelumnya pada hari itu, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez memuji para pengunjuk rasa pro-Palestina yang mengganggu balap sepeda minggu lalu dengan mengatakan ia mengagumi mereka yang bergerak untuk tujuan yang benar. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan kembali melantik sejumlah menteri di Istana Kepresidenan. Menurut Kepala Bappesus, posisi menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Kabar Presiden Prabowo Subianto kembali melantik menteri kembali mencuat. Kursi Menko Polhukam serta Menteri Pemuda dan Olahraga yang kosong dikabarkan akan segera diisi.
Info yang beredar, besok Presiden Prabowo akan kembali melantik menteri usai perombakan kabinet. Menurut Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan juga Investigasi Khusus Aris Marsudianto, kursi Menko Polhukam dan Menpora akan diisi orang yang berkompeten. Oh, Nanti gimana Pak Aris? nantilah itu urusan Kan cuma ini. ada Pak Mahfud berarti apa? Karena Ya. kan Caimin kan udah masuk Ya, kabinet. nanti. Nah ini gimana nih Itu Pak? hak- Pak Mahfud ini Pak? Kabinet akan hak prerogatif Pak Presiden ya. Saya nggak bisa menyampaikan tentang. Kabarnya Rabu ini akan ada pelantikan ya Pak? Ya nanti kita lihat aja. Ya nanti kita lihat. Nanti setelah selesai lah ya. Nanti setelah selesai baru enak. Kan kursinya juga yang kosong Menko Polhukam. Nah ini melihat sosok Pak Mahfud gimana? Oh nanti akan dicari putra terbaik lah oleh Pak Presiden pasti ya. Beliau akan mencari putra terbaik bangsa tanpa pandang bulu. Siapapun dari mana asalnya. Pak Aris diajak ngobrol juga mengenai sosok. Oh ya tentulah. Ya kita akan. Siapa aja itu Pak Aris? Berarti memang hari Rabu ini ya kemungkinan ada tumpang pekan ini? Oh, saya tidak tahu persis ya. Nanti setelah diputuskan biar disampaikan oleh Pak Menseknek lah ya. Ya. Siapa aja Pak? Apa? Kalau untuk Menko Polhukam. Oh, itu nanti ya Pak Presiden lah. Ya. Nanti aja setelah selesai ya. Namanya Pak Aris. Ya. Udah ada namanya. Ya. Udah Pak. Pemirsa, Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang perdana gugatan Citizen Lawsuit atau gugatan warga negara atas ijazah Jokowi. Sidang perdana diwarnai dengan protes penggugat kepada majelis hakim. Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang perdana gugatan Citizen Lawsuit atas ijazah palsu Jokowi yang dilayangkan oleh dua alumnus Universitas Gadjah Mada, yakni Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto. Sidang perdana diwarnai protes penggugat kepada majelis hakim sesaat setelah sidang dibuka, meski demikian sidang tetap dilanjutkan. Sidang perdana beragenda pemeriksaan berkas yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi dengan hakim anggota Sutikno dan Fataroni. Selama mengikuti persidangan di Surakarta atau dimanapun tidak pernah ada kalimat seperti ini, ya. Tetapi saya orang yang berkepengetahuan hukum, ya, saya diposisikan sebagai ahli hukum. Tentunya saya punya referensi yang kalian kalau tahu setiap polisi memeriksa, tadi saya sebut itu di dalam ungkapan saya, jaksa menetapkan tersangka, hakim memutus itu selalu ada pro justisia. Kalau di bahasa Indonesia kan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Ini oleh majelis hakim ingin memastikan apakah para pihak dalam perkara nomor 211 ini bisa datang secara lengkap, baik dihadiri oleh pihak prinsipal atau kuasa hukumnya. Sidang dilanjutkan hari Selasa minggu depan dengan agenda semua tergugat lengkap dan memilih mediator. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menunda Sidang gugatan terhadap Gibran kembali ditunda karena penggugat atas nama Subhan mempertanyakan dasar hukum pengacara Gibran. Penggugat mempersoalkan persyaratan ijazah Gibran ketika mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Sementara itu, kuasa hukum Gibran mengatakan proses mediasi telah ditempuh namun gagal. Gibran juga belum memutuskan untuk hadir dalam sidang gugatan perdata tersebut. Ada rencana nggak tapi mungkin Pak Gibran udah biasanya Pak belum ya, yang lain-lain nanti aja. Mediasi Pak, tadi Pak Hakim bilang. Iya, nanti untuk berikutnya masih tadi ada ini tahapan-tahapan mediasi. Tahapan-tahapan mediasi. Berarti Pak Gibran datang dong Pak? Nanti kita lihat. Ya. Pak, terkait sidang hari ini dari Pak Gibran ada sepatah kata-kata masih Ada arahan pesan khusus? Iya, pesan khusus gitu belum Pak. ada arahan khusus ya. Saya kira biasa. Tapi beliau mengetahui ya Pak? Ya mengetahui dengan memberikan surat kuasa berarti mengetahui kami ada di sini. Ya. Sebelumnya, penggugat atas nama Subhan menggugat Gibran secara perdata. Ia mempersoalkan ijazah Gibran yang dinilai tidak sah digunakan untuk mencalonkan diri sebagai Cawapres 2024 lalu. Akibatnya, penggugat menuntut Gibran secara perdata senilai 125 triliun rupiah.
Hingga kini proses hukumnya masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara itu, Presiden ke-7 Joko Widodo menduga ada orang kuat yang membackup bergulirnya isu ijazah Gibran. Satu lagi Pak, ini ijazah Mas Gibran disoalkan juga Pak, ijazah SMA, ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jakarta dimasalahkan. Ya tapi apapun ikuti proses hukum yang ada, ya semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar masih ada kaitannya sama? Ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Gampang-gampangan aja. Kalau sekolahnya Mas Gibran Pak, memang dulu sudah di Singapura ya Pak? SMA dulu memang kelas 1 SMA? Iya, di Orchid Park Secondary School. Oh, yang nyarikan saya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menunda sidang gugatan perdata 125 triliun kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penundaan terjadi karena penggugat mempertanyakan legal standing kuasa hukum para tergugat. Sidang hari ini merupakan kali kedua setelah yang pertama digelar pada 8 September lalu. Sidang gugatan hari ini kembali ditunda karena penggugat atas nama Subhan mempertanyakan dasar hukum pengacara Gibran. Penggugat mempersoalkan persyaratan ijazah Gibran ketika mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Menurutnya ijazah Gibran dari luar negeri tidak memenuhi persyaratan sebagai cawapres. Akibatnya penggugat menuntut Gibran secara perdata senilai 125 triliun rupiah. Ada rencana nggak tapi mungkin Pak Gibran ada biasanya Pak ya, yang lain-lain nanti aja. Mediasi Pak tadi Pak Hakim bilang. Ya nanti untuk berikutnya masih tadi ada ini tahapan-tahapan mediasi. Berarti Pak Gibran datang nggak Pak? Nanti kita lihat. Pak terkait sidang hari ini dari Pak Gibran ada sepatah kata-kata ada arahan pesan khusus? Ya, pesan khusus gitu Pak. Arahan khusus ya. Saya kira biasa. Tapi beliau mengetahui ya Pak? Ya mengetahui dengan memberikan surat kuasa berarti mengetahui kami ada di sini. Ya.